Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasida. Aingge para pemirsa, bertemu lagi dengan saya Putu Sardapalon. Saya bertugas sebagai penyuluh non-PNS agama Hindu. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya membabarkan Dharma. Tapi sebelum saya membabarkan Dharma, mari kita bernyanyi sejenak. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Iya, klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, para pemirsa yang berbahagia, apa yang mau saya ceritakan dari lagu Lihat Kebunku barusan? Umat Hindu, khususnya di Bali, saya rasa agama yang sangat universal, agama yang bahagia. Kenapa begitu? Karena agama Hindu di Bali mempunyai konsep ajaran Trihita Karana, yaitu 3 penyebab kebahagiaan. Para pemirsa yang berbahagia, namun tidak semua orang memahami betul ajaran konsep dari Trihita Karana ini. Seperti yang sudah kita ketahui, bagian yang pertama dari Trihita Karana yaitu prahyangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam arti ini, orang menyimpulkan prahyangan itu dengan kata pura, dengan ritual saja, banten yang banyak, terus tangkil ke pura-pura. Itu pemahaman orang mengenai prahyangan, konsep mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun pada dasarnya para pemirsa, kita semua banyak yang lupa sebenarnya di mana sih tempat ibadah yang sesungguhnya. Tempat ibadah yang sesungguhnya ada di dalam diri manusia itu sendiri. Kadang-kadang orang itu sibuk untuk tangkil ke pura ini, ke pura sana, yang jauh di sana, foto-foto, ya selfie di sana, seakan itu terlihat dia aja yang paling dekat dengan Betara. Asalnya cara paling pae aja widi gitu. Tapi dia melupakan tempat ibadahnya di rumah, di sanggahnya sendiri, kapah yang membakti. Tapi lamun pura jog-jog, semua didatangi tangkil berhari-hari sampai nginep di sana gitu. Bahkan ketika di rumah pun dia lupa untuk sembahyang 3 kali sehari. Jangankan sampai sembahyang 3 kali sehari, untuk sembahyang 1 kali sehari pun dia lupa. Padahal yang utama itu tempat ibadah yang di dalam yang harus kita jaga.
Kalau kita tidak bisa menjaga tempat ibadah yang di dalam, gimana kita bisa menjaga tempat ibadah yang ada di luar? Itu konsep pertama mengenai perahyangan. Dan yang kedua, pawongan, hubungan manusia dengan manusia. Pada situasi saat ini, kita sebagai manusia dihadapkan dengan wabah virus COVID-19 ini. Dan banyak berita-berita di TV yang sudah kita tonton, sangat disayangkan sekali kita sebagai manusia tidak bisa menggunakan pikiran kita dengan bijaksana. Ya, sangat disayangkan sekali saya nonton berita itu, tenaga medis yang bekerja di garda terdepan ketika dia meninggal menjalankan tugas, sampai mengubur mayatnya saja sangat susah sekali. Bawa ke sini tidak diterima, bawa ke sana juga tidak diterima. Bagaimana kita sebagai manusia? Kita sudah melupakan konsep ini. Dan yang ketiga, pelemahan hubungan manusia dengan alam bawah. Ini juga sebagai ciri khusus agama Hindu di Bali. Agama Hindu di Bali itu tidak ada pertentangan antara Tuhan dan setan. Beda dengan ajaran lainnya. Di Bali tidak ada pertentangan Tuhan dan setan. Makanya umat Hindu di Bali sembahyangnya tidak saja ke atas, tapi juga ke bawah. Kita setiap melakukan upacara kecil pun pasti menyediakan yang namanya segehan. Itu salah satu contoh kita sembahyangnya tidak ke atas saja, tapi ke bawah. Inilah yang namanya kebahagiaan. Sesuai dengan konsep ajaran agama Hindu, yaitu Satam Jagadita Yacaiti Dharma, yang artinya kebahagiaan yang abadi. Inilah yang membedakan antara agama Hindu dan agama lainnya. Makanya ketika kita disucikan lewat upacara Mawinten, kita harus mencicipi segala macam rasa, manis, asam, pahit, segala macam, yang artinya semuanya itu satu rasa. Jadi ketika kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam diri, kita sudah mampu menerapkan konsep Trihita Karana. Aingge, para pemirsa, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, tiang sinap antuk Paramasanti. Om Santi 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 Om.